Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dari mata kuliah Aplikom dari kelas 2024A. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Irnanda Rizdiani dengan NIM akhir 023. Saya Muhammad Ramdhani, NIM terakhir 033. Saya Naura Nabila, NIM terakhir 011. Baik, yang pertama-tama kita akan mempresentasikan hasil dari Excel yang telah kita buat. Aku izin share screen ya, teman-teman. Baik, apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, di sini kita memilih UMKM Silver Juice. Nah, di sini terdapat tabel inventory dan juga tabel transaksi. Nah, di atas ini tabel inventorinya. Di sini terdapat beberapa kolom. Yang pertama ada kolom kedua barang, nama barang, harga barang, jumlah beli, harga dibeli, harga rata-rata, harga jumlah dijual, harga jual, keuntungan, jumlah di inventory dan harga di inventory. Nah, di sini kita masukkan kode barang ini terserah. Jadi, misal di sini kita memasukkan kode JS001 untuk pembeliannya. Nah, terus untuk penjualannya ini kita memilih seperti produknya kita ini memilih kode JSP001. Nah, di sini nama barangnya ada gula, susu, air galon. Di sini kodenya JS01, 2, 3, dan seterusnya. Nah, lalu jumlah dibeli ini 685 ini bukan per kilo, melainkan ini adalah per takaran. Jadi 685 harga dibelinya 1.370.000. Nah, di sini kita menggunakan rumus sumfis ya, teman-teman. Jadi, sumfis itu dapat digunakan untuk menghitung total pembelian atau penjualan berdasarkan jenis barang serta harga dibeli maupun harga jual. Nah, ini harga rata-ratanya ini 2.000, keuntungannya sekian. Lalu pada pembeliannya ini harga rata-ratanya ini cuma dijualnya 140. Sepertinya ini paling banyak ya teman-teman, 140. Dan kita lanjutkan pada tabel transaksi. Nah, di sini terdapat kolom kode barang, deskripsi, penjualan atau pembelian, tanggal, harga, jumlah, transaction value. Nah, di sini kita tidak perlu memasukkan manual seperti pada kode ini, terus lanjut bulat, tidak perlu mainkan. Jika kita mau mengetikkan kode ini, maka akan muncul barang yang kita tuliskan seperti yang di atas. Nah, kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, jadi apa sih itu rumus VLOOKUP? Jadi, dengan VLOOKUP, UMKM ini bisa mencari informasi produk seperti harga, stok, atau deskripsi dari database besar berdasarkan kode atau nama barang. Nah, di sini VLOOKUP, buka kurung B50, B50 dapatnya dari ini, dari kode tersebut. Lalu tabel satu 2 fast, tutup kurung lagi. Nah, di sini kita ada pembelian dan juga penjualan. Nah, misal di sini pembelian pada gula, pada buah. Nah, ini penjualan ini pada yang kita jual, produk kita yaitu berupa jus. Di sini ada jus lemon, jus jeruk, jus mangga. Nah, di sini kita memakai 1 hari karena di sini ada beberapa cabang. Jadi kita perhitungnya 1 hari seperti itu. Lalu di sini ada harganya gula ini per porsi atau persennya ini 2.000, jumlahnya 685, dua juga sekian. Lalu pada jus seperti ini. Nah, lalu transaction value ini didapatkan dari F50 dikalikan G50. F50 ini dapatnya dari ini ya teman, terus dikalikan ini. Nah, muncullah ini nilai transaction value-nya. Nah, lalu dari harga beli.
10.599.000 ini dengan harga jual 11.096.000, maka ini dikurangi harga jual dikurangi harga beli, kita mendapatkan keuntungan sebesar 497.000. Nah, lalu lanjut di diagram jumlah penjualan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, jadi pada penjualan terbesar yaitu ada di jus alpukat. Nah, yang kedua ini ada jus jambu, lalu jus apel. Lalu pembelian terbanyak ini kita ada di gula, susu, dan juga ini tentunya buah alpukat seperti yang itu tadi ya laris ya teman-teman. Nah, lalu yang terakhir pada episode ini yaitu cash flow, arus kas. Nah, di sini sangat penting banget penggunaan cash flow ini karena cash flow itu adalah aliran uang masuk dan keluar dalam suatu bisnis atau keuangan pribadi selama periode tertentu. Nah, di sini kita ada debit, kredit, pembelian bahan baku, penjualan jus, saldo akhir. Nah, di sini kreditnya 10.599, debitnya 11.096.000, lalu ini saldo akhir 497. Nah, di sini kan harus balance. Nah, kita udah jumlahin hasilnya juga balance seperti itu. Dan selanjutnya bisa dilanjut untuk Caca saya persilahkan untuk menjelaskan draw IO-nya. Sebentar saya izin subscribe lagi. Baik, terima kasih. Eh, Selanjutnya kita akan masuk pada diagram atau flow chart. Kita menggunakan aplikasi Draw.io ya guys. Terus di situ ada eh, terlihat dari diagram tersebut ada hubungan antar entitas dari UMKM kita, yaitu ada transaksi konsumen, barang, sama supplier. Terus bisa juga dilihat transaksi ini tadi isinya ada kayak kode barang, kode transaksi, jumlah, total harga, tanggal transaksi, jenis barang, harga, itu punyanya si transaksi ya teman-teman. Terus kalau konsumen ya bisa dilihat juga sendiri seperti itu. Nah, untuk cara pembuatannya juga cukup lumayan mudah ya teman-teman. Kita pertama bikin untuk tabel-tabelnya itu, kota-kotanya itu tuh sesuai sama apa yang kita inginkan ya teman-teman. Jadi nggak harus kotak, kalian bisa pakai yang lonjong, lingkaran atau sebagainya. Nah, terus manfaatnya sih kalau misalnya kita bikin diagram ini tuh apa sih? Jadi diagram ini tuh membantu kita untuk menjelaskan hubungan antar objek data, antar relasi dengan menggunakan simbol dan bagan yang terhubung satu sama lain. Nah, seperti itu. Lanjut, eh, kita akan masuk ke bagian administrasi UMKM dengan menggunakan database. Kita pakai dua ini ya teman-teman, kita pakai dua aplikasi. Yang pertama itu kita pakai VS Code, lalu yang kedua kita menggunakan XAMPP, seperti itu. Nah, ini adalah data-data kita atau rumus-rumus untuk membuat data ini dari aplikasi VS Code ya teman-teman. Yang pertama itu kita membuat tabel barang ya. Kurang lebih contohnya seperti itu. Kita menggunakan rumus berupa create table dan isinya itu ada kode barang, jenis barang, dan juga jumlah. Lalu yang kedua, kita membuat tabel supplier, sama juga ya, menggunakan rumusnya itu menggunakan create table dulu, habis itu supplier, setelah itu ada kode transaksi, nama supplier, nama, email, dan nomor HP. Lalu yang ketiga itu ada transaksi, di mana ya sama juga ya, untuk awalan kita menggunakan rumus create table lalu transaksi, kemudian isinya itu berupa kode transaksi, kode barang, jenis barang, tipe transaksi, tanggal transaksi, jumlah, harga, dan total harga gitu. Lanjut yang terakhir itu ada kita membuat tabel konsumen ya, sama juga ya, diawali dengan rumusnya yaitu create table lalu konsumen, dan itu berisikan dengan jenis barang,
kode transaksi, nama konsumen, email, dan nomor HP. Nah, setelah kita membuat tabel-tabel itu ya teman-teman, kita masukin data-data yang dari Excel itu ke ke rumus. Ada rumus lagi ya teman-teman sebelum kita masukin ke XAMPP gitu ya. Contohnya kayak itu kita memasukkan data dari Excel, data barang dari Excel ke tabel yang udah kita buat ya, menggunakan rumus insert into ya teman-teman. Insert into barang, habis itu berisi kode barang, jenis barang, dan juga jumlah. Contohnya itu ya seperti itu, ada durian, alpukat, jeruk, terus habis itu jumlahnya ya 5 biji gitu ya mungkin teman-teman. Lanjut, ada ke membuat data supplier ya. Isinya juga sama ya. Tetap kita menggunakan rumus kita yaitu insert into, lalu supplier, lalu berisikan dengan kode transaksi, nama supplier, nama, email, dan juga nomor HP. Lalu yang ketiga ada ini, kita membuat data untuk tabel transaksi. Isinya yaitu sama juga, kita menggunakan rumus berupa insert into, kemudian transaksi, lalu kita isinya itu ada kode transaksi, kode barang, jenis barang, tipe transaksi, tanggal transaksi, jumlah, harga, dan total harga. Dan yang paling terakhir itu belum paling terakhir sih teman-teman, maaf. Dan yang terakhir itu ada kita memasukkan data konsumen pada tabel konsumen, sama juga ya, kita menggunakan insert into, kemudian konsumen, dan berisikan dengan jenis barang, kode transaksi, nama konsumen, email, dan juga nomor HP. Seperti itu. Nah, lanjut kita bikin ini ya, select gitu ya. Jadi sebenarnya select itu apa sih? Select itu manfaatnya adalah untuk menampilkan seluruh data dari tabel barang ya. Rumusnya ya seperti itu, select bintang, terus from barang, terus ada isinya select jenis barang, jumlah, from barang, join, dan seterusnya. Lalu update ini itu juga manfaatnya update adalah untuk memperbarui nilai jenis barang pada data dengan kode barang. Ya, rumusnya seperti itu ya, update barang, sejenis barang. Kita menggunakan jus apel ya, teman-teman. Lalu where ini kode barang, terus sama dengan 8. Kita menggunakan kolom nomor 8. Gitu. Lalu delete ini tuh untuk menghapus ya, sesuai namanya sendiri, delete ya, menghapus data barang dengan kode barang. Tuh. Jadi kita ini contohnya kita menggunakan, kita mau menghapus kode barang pada yang keurutan nomor 8 gitu ya teman-teman. Lalu ada join antar tabel ya. Join sendiri itu manfaatnya adalah menampilkan kombinasi semua jenis barang dan jumlah barang dari dua tabel. Ya, rumusnya seperti itu ya teman-teman. Lanjut, yang ingat join itu menyatukan 3 tabel barang transaksi berdasarkan kode barang dan kode transaksi. Lalu ada left join, menampilkan semua barang dan jumlahnya jika tersedia. Yang terakhir ada right join, menampilkan semua jumlah dari tabel lain beserta barang yang cocok jika ada. Maaf. Lalu yang terakhir kita laporan UMKM ya, dengan menggunakan database MySQL. Rumusnya ada ya seperti itu ya. Ini yang pertama adalah daftar barang dan transaksi, rumusnya seperti itu kurang lebih. Manfaatnya tuh untuk menampilkan daftar barang dan harga dari hasil gabungan tabel transaksi. Lalu yang kedua ada jumlah barang yang dibeli oleh per konsumen. Rumusnya seperti itu ya, select m titik kode transaksi, count, gitu-gitu ya. Manfaatnya untuk menampilkan jumlah barang, manfaatnya untuk menampilkan jumlah barang berbeda yang dibeli dalam satu transaksi. Lalu yang ketiga ada rata-rata barang yang dibeli konsumen. Ya, contoh seperti itu, select lagi, kita pakai select lagi ya, mk titik kode transaksi average gitu ya. Terus manfaatnya itu ya untuk menghitung rata-rata jumlah barang dalam setiap transaksi, lalu penjualan tertinggi, itu rumusnya seperti itu kurang lebih, dan manfaatnya juga menampilkan transaksi yang dengan penjualan tertinggi, maaf. Lalu yang terakhir itu ada penjualan terendah. Kita menggunakan select juga lagi, tapi kalau yang penjualan tertinggi kita pakai max ya teman-teman. Kalau penjualan terendah kita pakai min gitu bedanya. Terus manfaatnya tuh untuk ya menampilkan transaksi dengan penjualan terendah. Untuk hasil-hasilnya bisa tolong dibukakan di ini ya,
aplikasi XAMPP, Kak. Baik, apakah buat SNMPT-nya? Sudah. Nah, itu adalah hasil ya, teman-teman. Itu hasil dari tabel barang dari setelah kita memasukkan data dari Excel itu tadi ke tabel barang menggunakan XMPP dan dari SQL ya, teman-teman. Nah, itu hasilnya kurang lebih seperti itu. Lalu yang kedua, Kak, bisa ke hasilnya untuk supplier. Supplier dulu, Kak. Ya, supplier. Ya, itu juga contoh hasil dari codingan kita ya, dari XMPP. Itu data dari Excel, terus kita masukkan ke XMPP. Lanjut, transaksi. Ya, transaksi. Ya, itu hasil ya. Hasilnya dari data Excel ke XMPP kita. Itu hasil codingan kita yang tadi ya, teman-teman. Terus yang terakhir ada di konsumen. Nah, kalau di seperti itu ya, itu isinya ada jenis barang, kode transaksi, nama konsumen, email, nomor HP ya. Contoh kayak gitu, kayak jenis barangnya itu jenis alpukat, kode transaksinya dua, dua, habis itu nama konsumennya Cristiano Ronaldo, terus ya kode seperti itu, nomor HP-nya itu, gitu ya teman-teman. Eh, lalu kita langsung ke WordPress aja ya teman-teman, karena eh, mungkin waktunya juga udah nggak cukup ya. Jadi kita langsung ke WordPress, itu akan diterangkan dan dilanjutkan oleh teman saya, Mas Ramdhani, dipersilakan. Terima kasih teman-teman. Untuk selanjutnya, cara pembuatan website UMKM. Sebelumnya saya izin share screen terlebih dahulu. Oke. Sebelum kita masuk ke websitenya, kita nanti akan login terlebih dahulu dengan email email UNESA atau email lain juga bisa. Setelah login dengan email, nanti kalian akan eh, mencari server yang sudah ditetapkan sama dosen atau sama yang sudah membuatnya. Setelah sudah ditentukan domainnya, nanti kalian tinggal pilih domain yang sudah ditentukan, pilih domain tersebut, terus eh, pilih klik lanjutkan tombol biru sebelah kanan. Setelah klik tombol biru lanjutkan, nanti kalian akan masuk ke pilih paket WordPress. Dipilih paket WordPress, nanti kalian pilih yang gratis. Setelah itu, pilih tema sesuai yang diinginkan. Setelah memilih tema, nanti kalian akan masuk ke dashboard seperti ini. Di dashboard seperti ini, nanti kalian akan disuruh mengisi beri nama untuk situs Anda. Di sini kalian akan menuliskan judul situsnya. Di kami karena kami mengambil UMKM Silver Juice, maka kami mengetik Silver Juice, terus berikan slogan dari UMKM tersebut, dan juga berikan logo jika sudah ada logonya. Namun jika tidak ada logonya, kalian bisa membuat logo di sebelah sini, di web sebelah sini. Selanjutnya untuk zona waktunya menggunakan zona waktu Jakarta. Untuk format tanggalnya menggunakan DMY 05/06/2025. Lalu untuk format waktunya menggunakan HI. Dan untuk gaya antarmuka adminnya menggunakan gaya klasik. Baik, setelah sudah mengisi ini, kita klik simpan perubahan. Lalu kita beralih ke tampilan, klik yang bagian tema. Lalu klik bagian jelajahi tema.
Setelah sudah muncul, kalian bisa pilih temanya sesuai dengan yang diinginkan. Karena berhubung ini merupakan toko, maka saya memilih yang bagian store. Dan jangan lupa pilih yang gratis. Baik, contohnya seperti saya memilih yang sebelah sini. Jika sudah memilih tema, kalian bisa langsung mengaktifkan tema tersebut. Dan nanti langsung akan masuk ke dalam tema yang telah dipilih. Seperti ini. Nah, nanti kalian akan muncul tema seperti ini dan sesuai dari sananya gambarnya pasti belum berubah. Maka sebelum itu kalian pencet samping situs di atas sebelah kiri. Sebelum mengedit gambarnya kalian akan menambahkan lembar halaman dengan cara klik halaman, lalu klik tambahkan halaman. Sesuai arahan nanti akan disuruh membuat bot. Lalu, apa, di halaman ini kalian nanti akan disuruh mengisi tentang apa itu silver juice. Misal kayak pengertian silver juice dari mana, sejarahnya dari kapan, seperti itu. Setelah sudah mengisi, kalian bisa langsung klik terbitkan di sebelah pojok kanan. Dan otomatis akan langsung tampil di tema yang sudah kalian pilih tadi. Tinggal klik, terus nanti akan muncul kata-kata yang ada di sini. Lalu klik lagi stunting situs untuk menambahkan halaman kontak dan halaman produk. Halaman kontak ini nanti kalian akan berisi kontak yang bisa dihubungi seperti kalian ingin ngasih saran atau kritik atau bisa untuk membuat pesanan pada UMKM tersebut. Terus untuk halaman produk nanti kalian bisa melihat apa saja produk yang dijual di Silver Juice. Baik, setelah sudah membuat halaman, kalian bisa mengedit gambarnya dengan cara langsung klik pada gambar di tema tersebut, klik 2 kali pada gambar, dan klik pada gantikan. Terus pilih yang bagian upload. Nanti kalian bisa upload gambar sesuai dengan gambar yang diinginkan, sesuai gambar toko atau gambar penjualan. Itu pun seluruhnya. Ini juga bisa diganti dengan cara klik, terus klik gantikan dan upload sesuai gambar yang diinginkan. Terus di bagian sini kalian bisa mengedit tentang filosofi dari UMKM yang kalian ambil. Terus ini ada IG dari Silver Juice, terus ini ada gambar-gambar yang dijual di Silver Juice. Baik, selanjutnya setelah sudah mengedit, kalian bisa klik logo, klik nama Silver Juice, dan otomatis akan kembali dan klik Silver Juice, otomatis kalian akan kembali ke dashboard yang awal. Dan selanjutnya, langkah selanjutnya adalah kita klik post untuk menampilkan update seperti status mengenai dokumentasi kegiatan yang baru, mengenai update perkembangan UMKM, atau mengenai info produk baru dengan cara tambahkan post. Nah, di sini kalian akan menampilkan judulnya, misal kalian ingin
menambahkan produk. Jadi bisa ketik produk baru. Lalu di sini kalian bisa menampilkan gambar produk terbarunya atau eh, mendesain kata-kata untuk memberitahu bahwa di sini ada produk barunya. Setelah itu klik terbitkan, klik terbitkan. Maka otomatis akan mempublikasikan ke website tersebut. Otomatis nanti akan ditampilkan produk terbaru di website tersebut. Oke. Setelah sudah, kalian bisa share link yang ada di dashboard, cari yang bagian situs. Nah, di link ini kalian bisa salin dan kirimkan ke teman-teman kalian untuk melihat website Silverjuice. Oke, mungkin cukup sekian cara pembuatan website Silverjuice. Waktu dan tempat dipersilahkan untuk menutup presentasi. Oke, baik. Terima kasih banyak, Ramdhani dan Caca sudah mempresentasikan hasil dari kelompok kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf. Terima kasih banyak. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.